Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Sahabat sekalian yang Allah muliakan, program Iqra pada Ramadan kali ini semoga kita dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sahabat Rasulullah yang mulia, yaitu Adi bin Hatim At-Ta'i. Pada tahun ke-9 Hijriah, beberapa raja Arab mulai mendekat kepada Islam. Sesudah mereka lari dari Islam, hati mereka lembut menerima iman setelah menentang keras akan Islam. Mereka menyerah, tunduk dan patuh kepada Rasulullah SAW sesudah enggan tersebut. Sebutlah salah satu dari mereka, Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim mewarisi kepemimpinan daripada bapaknya, karena pada waktu itu suku At-Ta'i mengangkatnya jadi penguasa suku tersebut. Kaum Ta'i mengeluarkan seperempat harta mereka sebagai pajak yang diserahkan kepada Adi sebagai imbalan dan kepemimpinan pemimpin suku tersebut. Tatkala Rasulullah SAW memproklamirkan dakwah Islam, bangsa Arab mendekat kepada Rasulullah suku demi suku. Adi melihat Rasulullah SAW membawa pengaruh yang luar biasa dan sekaligus menjadi ancaman yang dapat melenyapkan kepemimpinannya. Karena itu ia sangat memusuhi Rasulullah dengan sikap yang keras, padahal ia sendiri belum mengenal pribadi Rasulullah. Ia belum pernah berjumpa dengan Rasulullah dan belum bertemu dengan pribadi yang mulia itu. Hampir 20 tahun lamanya ia memusuhi Islam, sampai pada suatu hari hatinya lapang menerima dakwah yang hak ini. Islamnya Adi bin Hatim memiliki kisah tersendiri. Marilah kita simak kisah cerita yang menarik dan penuh percaya ini. Adi bercerita, "Tidak seorang pun bangsa Arab yang lebih benci daripadaku terhadap Rasulullah. Ketika aku mendengar berita tentang beliau dan kegiatan dakwahnya, aku sangat benci terhadap itu. Aku seorang pemimpin yang dihormati. Aku tinggal dalam kaumku, daerah kekuasaanku. Aku memungut pajak dari mereka seperempat dari penghasilan mereka. Ketika itu aku mendengar dakwah Rasulullah dan aku membencinya, karena pengaruh kekuatan Rasulullah yang tambah membesar dan tentaranya bertambah banyak, tersebar di timur dan di barat negeri Arab. Aku berkata kepada sang gembala untaku, 'Wahai anak manis, siapkan unta betina yang gemuk dan jinak, lalu tambatkan selalu di dekatku. Bila kamu dengar tentara Muhammad atau ekspedisinya menjejakkan kaki di negeri ini, beritahukan kepadaku segera.' Maka pada suatu hari, hamba sahaya ini menghadap kepada Adi, lalu berkata, 'Wahai tuanku, apa yang akan tuanku perbuat bila tentara berkuda Muhammad datang ke negeri ini? Maka akan aku lakukan sekarang.' 'Mengapa?' jawab Adi. Lalu hamba ini melanjutkan, 'Hamba melihat beberapa bendera sekeliling kampung. Lalu kutanya, bendera apa itu?' Lalu dijawabnya, 'Itulah bendera tentara Muhammad.' Maka kuperintahkan kepada sahayaku itu, 'Siapkan unta yang kuperintahkan kepadamu, bawa kemari.' Aku bangkit ketika aku memanggil istri dan anak-anakku untuk segera berangkat ke negeri yang kami anggap aman, yaitu Syam. Di sana kami bergabung dengan orang-orang seagama dengan kami dan bertempat tinggal di rumah mereka. Aku terburu-buru mengumpulkan semua keluargaku setelah melewati tempat yang mencemaskan itu. Ternyata ada di antara keluargaku yang tertinggal. Saudara perempuanku tertinggal di negeri kami, Najd, bersama penduduk Ta'i. Aku terus berjalan dengan rombonganku sampai ke Syam dan menetap di sana di tengah-tengah penduduk yang seagama denganku. Saudara perempuanku kubiarkan tinggal di At-Ta'i. Hatiku tetaplah merasakan cemas. Sementara berada di Syam, aku mendapati berita tentang tentara berkuda Muhammad menyerang negeri kami. Saudara perempuanku tertangkap beserta jumlah wanita menjadi tawanannya. Kemudian mereka dibawa ke Yathrib. Di sana mereka ditempatkan dalam sebuah penjara dekat pintu masjid. Ketika Rasulullah SAW lewat, lalu saudaraku menyapa, 'Ya Rasulullah, bapakku telah binasa, yang menjaminku telah lenyap. Maka limpahkanlah kepadaku karunia yang dikaruniakan kepada Allah kepada Anda.' Rasulullah bertanya, 'Siapa yang menjamin engkau?' Rasulullah bertanya, 'Siapakah yang menjamin engkau?' Maka ia menjawab, 'Adi bin Hatim.' Rasulullah berkata, 'Ia lari dari Allah dan Rasulnya.' Sesudah berkata begitu, Rasulullah pergi meninggalkannya. Seorang laki-laki memberi isyarat kepada saudaraku supaya menyapa beliau. Saudaraku berdiam menghampiri Rasulullah lalu berkata, 'Ya Rasulullah, bapakku telah meninggal, yang menjaminku telah lenyap, maka limpahkanlah kepadaku karunia yang dilimpahkan Allah kepada Anda.' Rasulullah maka menjawab, 'Saya penuhi permintaanmu.' Saudara Adi berkata, 'Saya ingin pergi ke Syam menemui keluargaku di sana.'
Rasulullah berkata, tetapi engkau jangan terburu-buru pergi ke sana sebelum engkau dapatkan orang yang dapat dipercaya dari kaum engkau untuk mengantarmu. Setelah Rasulullah pergi, saudaraku menanyakan siapa laki-laki yang memberi isyarat kepadanya supaya menyapa Rasulullah. Dikatakanlah kepada dia adalah Ali bin Abi Thalib. Saudaraku tinggal di Mekah sebagai tawanan sampai datang orang yang dipercayai untuk membawanya ke Syam. Setelah orang itu datang, ia memberitahukan kepada Rasulullah, telah datang segerombolan kaumku yang dipercaya dan mereka menyanggupi mengantarku. Rasulullah memberi saudaraku pakaian dan unta untuk kendaraan dan belanjaan perbekalan yang secukupnya. Maka berangkatlah ia beserta rombongan tersebut. Adi melanjutkan bercerita, kami selalu mencari-cari tentang saudaraku untuk menunggu-nunggu kapan kedatangannya. Kami hampir tidak percaya apa yang diberitakan kepada kami tentang Muhammad dengan segala kebaikan beliau terhadap saudaraku, di samping rasa egoku dari beliau. Demi Allah, pada suatu hari ketika aku sedang duduk di lingkungan keluargaku, tiba-tiba muncul seorang wanita menuju ke arah kami. Maka aku berkata, nah itu anak perempuan Hatim. Dugaanku betul, dia adalah saudaraku yang kutunggu-tunggu. Setelah turun dari kendaraan, ia segera menghampiri saya berkata, Anda tinggalkan kami, Anda zalim, istri dan anak Anda bawa, tetapi bapak dan saudara perempuan Anda serta yang lainnya Anda tinggalkan. Lalu Adi menjawab, wahai adikku, janganlah berkata demikian. Dan Adi pun berhasil menenangkannya. Setelah kuminta dia menceritakan pengalamannya, lalu Adi memujinya. Engkau wanita cerdik dan pintar, bagaimana pendapatmu tentang orang yang bernama Muhammad itu? Lalu dijawab oleh saudara Adi, menurut pendapatku demi Allah sebaiknya Anda menemui dia segera. Jika dia seorang nabi, maka yang paling dahulu mendatanginya ia orang yang beruntung. Dan jika ia raja, maka tidak ada kehinaan Anda berada di sampingnya, karena Anda memang raja pula. Adi maka berkata, maka kusiapkan perlengkapanku untuk ku pergi dan ku bawa ke Madinah menuju Rasulullah. Tanpa iman dan kitab, aku mendengar berita bahwa engkau pernah berkata, sesungguhnya saya berharap semoga Adi bin Hatim masuk Islam di hadapan saya. Aku masuk majelis Nabi SAW ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Aku memberi salam kepadanya. Mendengar salamku, Rasulullah berkata, siapa itu? Jawabku, Adi bin Hatim. Rasulullah berdiri menyongsongku. Beliau menggandengkan tanganku, dibawanya ke rumahnya. Lalu beliau membawaku. Tiba-tiba seorang wanita tua yang lemah sedang menggendong seseorang bayi menemuinya serta sedekah. Wanita tua itu berbicara tentang beliau, mengatakan kesulitan hidupnya. Beliau berhenti dan mendengarkan pembicaraan wanita itu sampai selesai, dan aku pun tetap tegak untuk menunggu. Aku berkata kepada diriku, demi Allah ini bukan kebiasaan para raja-raja. Kemudian beliau menggandeng tanganku dan berjalan bersama-sama denganku sampai ke rumah beliau. Tiba-tiba di rumah beliau mengambil sebuah bantal kulit yang berisi serabut kurma, lalu diberikannya kepadaku. Silakan Anda duduk di atas bantal ini. Lalu aku malu dan berkata, Andalah yang pantas duduk di situ. Rasulullah menjawab, Anda lebih pantas. Aku menuruti kata beliau. Aku duduk di atas bantal itu. Rasulullah SAW duduk di tanah karena tidak ada lagi bantal selain yang tadi itu. Aku berkata dalam diriku, demi Allah ini bukan kebiasaan para raja. Kemudian beliau menoleh kepadaku seraya berkata, wahai Adi, sudahkah Anda membanding-bandingkan agama Anda anut dengan Nasrani dan Sobiyah? Adi menjawab, sudah. Lalu Rasulullah lanjut bertanya, bukankah Anda memungut pajak dari rakyat Anda seperempat penghasilan mereka? Bukankah itu tidak halal menurut agama Anda? Sementara itu aku telah yakin Muhammad ini sesungguhnya Nabi dan Rasul. Kemudian beliau berkata lagi, wahai Adi, agaknya Anda enggan masuk Islam. Karena kenyataannya yang Anda lihat tentang kaum muslimin, mereka miskin. Demi Allah, tidak akan lama lagi harta akan bergelimpang ruah di tangan kalangan mereka, sehingga susah didapati orang-orang yang akan menerima sedekah. Atau barangkali Anda, wahai Hatim, enggan masuk Islam ini karena kaum muslimin sedikit jumlahnya, sedangkan musuh-musuh mereka banyak. Demi Allah, tidak lama lagi Anda akan mendengar berita seorang wanita datang dari Qadisiyah, mengendarai unta ke Baitullah tanpa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Atau mungkin juga Anda enggan masuk Islam, wahai Adi, karena ternyata raja-raja dan para sultan terdiri dari orang-orang yang bukan Islam. Demi Allah, tidak lama lagi Anda akan mendengar istana putih di negeri Babilonia, Irak, direbut kaum muslimin, dan kekayaan Kisra bin Hurmuz pindah menjadi milik mereka. Aku bertanya kagum, kekayaan Kisra bin Hurmuz? Beliau menjawab, iya, kekayaan Kisra bin Hurmuz. Lalu Adi berkata, maka seketika itu aku berucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan beliau dan aku menjadi muslim. Adi bin Hatim dikarunia Allah usia yang panjang. 2 perkara yang ditinggalkan Rasulullah sudah terbukti kebenarannya. Tinggal satu lagi, yaitu yang ketiga, namun itu pasti akan terjadi. Aku telah menyaksikan seorang wanita mengendarai unta datang ke Qadisiyah tanpa rasa takut pada siapapun, sehingga ia sampai kepada Baitullah.
Dan aku adalah tentara berkuda yang pertama-tama menyerang masuk ke gudang perbendaharaan Kisra dan merampas harta kekayaannya. Aku bersumpah demi Allah, yang ketiga pasti akan terjadi pula. Allah pasti akan membuktikan perkataan nabinya yang mulia ini. Peristiwa ketiga adalah terjadi pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yakni ketika kemakmuran merata di kalangan kaum muslimin, ketika setiap orang mencari-cari dengan susah payah orang yang berhak menerima zakat, tetapi mereka tidak mendapatkan orang yang mau menerimanya. Karena kaum muslimin hidup berkecukupan seluruhnya. Memang benar ucapan Rasulullah SAW sebagai sumpahnya yang diucapkan kepada Adi bin Hatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Adi bin Hatim. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, man kana yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'ah. Ketika kita mencari kemuliaan, ketika kita mencari izzah dan kemuliaan ada pada Islam. Islam akan memuliakan siapa yang memeluknya. Tentara, penguasa, ataupun orang yang memiliki jabatan penting dalam di dunia ini, maka ia akan rendah di sisi Allah ketika ia tidak beriman. Dan siapapun itu, baik rakyat jelata, hamba sahaya, akan mulia di sisi Allah dengan ia memeluk Islam. Maka teguhkan Islam kita hingga tidaklah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita kecuali dalam keadaan Islam. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.